Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori tipologi dari Hans Eysenck. Dan yang pertama-tama yang kami hormatin yaitu Ibu Febriani Rahma SPC psikolog sebagai dosen pengampu mata kuliah kepribadian. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Mutia Nuraini Valentina sebagai pemateri pertama, kemudian ada Dara Syafara sebagai pemateri kedua, dan ada saya sendiri yaitu Nafahatul Azhar sebagai pemateri kedua. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan biografi dari Hans Eysenck. Hans Eysenck lahir di Jerman 4 Maret 1916. Orang tuanya adalah seorang aktor yang bercerai pada saat ia berusia 2 tahun. Kemudian ia dibesarkan oleh neneknya. Kemudian dia pergi desa saat berusia 18 tahun saat Nazi berkuasa. Sebagai Yahudi yang aktif, hidupnya dalam bahaya. Kemudian di Inggris dia melanjutkan pendidikannya, kemudian dia menerima gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas London 1940. Selama Perang Dunia Kedua, ia bekerja sebagai psikolog di rumah sakit darurat. Ia melakukan penelitian tentang keadaan diagnosis psikiatri. Hasil penelitiannya membawa dia ke pertentangan seumur hidup terhadap psikologi klinis arus utama. Setelah perang, ia mengajar di Universitas London serta menjabat sebagai direktur Departemen Psikologi di Institute of Psychiatry yang terkait dengan rumah sakit Brigham Royal. Tipologi adalah sebuah ilmu untuk menggolongkan manusia berdasarkan suatu tipe tertentu. Sebagai makhluk biologis dan juga merupakan produk dari lingkungan sosial, manusia dipengaruhi secara konstan oleh interaksi antara faktor biologis dan sosial. Eysenck juga mempostulasikan bahwa perbedaan individu ditentukan oleh hereditas, terutama dalam cara otak dan sistem saraf pusat merespon serta memproses rangsangan dari lingkungannya. Perbedaan ini pada gilirannya berhubungan dengan dimensi-dimensi kepribadian yang ada. Eysenck berpendapat bahwa tipe dan sifat dasar kepribadian berasal dari keturunan. Nah, fokus teori Eysenck ini itu pada dasar biologis kepribadian manusia. Selanjutnya itu adalah teori faktor Eysenck. Teori faktor yang diciptakan oleh Hans Eysenck dikenal sebagai 3 gigantik yang merujuk pada 3 faktor utama dimensi kepribadian: psikotisme, extraversion, introversion, dan neuroticism. Dimensi-dimensi ini berdiri sendiri dan tidak berkolerasi satu sama lain, sehingga skor untuk salah satu faktor dari dimensi ini akan mengakibatkan individu tersebut menunjukkan ciri-ciri khas dari dimensi tersebut tanpa mempengaruhi skor pada dimensi lainnya. Karena ketiga dimensi ini bersifat ortogonal, tidak saling berkolerasi, sehingga bisa saja memiliki skor tinggi dalam extraversion, itu menunjukkan sifat ramah, aktif, dan suka bersosialisasi. Skor tinggi dalam neuroticism itu menunjukkan kecenderungan mula cemas, tidak stabil secara emosional. Yang terakhir itu skor tinggi dalam psikotisme, itu menunjukkan kecenderungan terhadap agresivitas, tidak empatik, dan perilaku menyimpang. Nah, menurut teori ini, IEN adalah satu-satunya komponen yang diperlukan untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang. Terima kasih. Dimensi kepribadian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ekstraversi. Istilah ekstraversi dan introversi pertama kalinya dipakai oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi. Sedangkan introversi adalah orang yang pendengarannya subjektif dan individualis. Yang kedua ada neurotisme. Neurotisme seperti ekstraversi sampai introversi. Neurotisme stability mempunyai komponen hereditas yang kuat. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik, seperti gangguan kecemasan, histeria, obesitas, dan kompulsif. Yang ketiga ada psikotisme. Psikotisme adalah individu yang memiliki psikotisme yang tinggi, mempunyai trait seperti egosentrik, dingin, agresif, keras hati, antisosial,
sembrono, dan tidak memiliki empati dan impulsif. Nah, jika seperti ini dapat memisahkan individu dengan kelompok masyarakat. Namun, tidak berarti individu itu gila atau psikotik. Sedangkan individu dengan skor P rendah cenderung bersifat merawat, hangat, penuh kasih sayang, sabar, sosialisis, dan tenang. Selanjutnya ada pembentukan kepribadian. Teori kepribadian Eysenck menekankan bahwa faktor keturunan memainkan peran penting dalam pembentukan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme, serta kecerdasan. Nah, sebagian didasarkan pada bukti hubungan korelasional antara aspek biologis seperti CAL dan ANS dengan dimensi kepribadian. Namun, Eysenck juga berpendapat bahwa semua tingkah laku yang tampak atau tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik semuanya termasuk tingkah laku neurosis atau tingkah laku yang dipelajari dari lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian sebagai prediktor. Nah, Eysenck berargumen bahwa teori kepribadian yang efektif harus mampu memprediksi konsekuensi yang proksimal dan distal. Selain itu, ia dan anaknya juga mengerti penelitian yang mendemonstrasikan tuntutan yang lebih besar atas perubahan dan hal-hal baru pada orang ekstrovert, baik dalam penelitian laboratorium maupun penelitian atas perilaku sosial. Selanjutnya, Eysenck berargumen bahwa banyak penelitian psikologi telah mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor-faktor kepribadian. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai aplikasi, yaitu yang pertama ada metode penelitian sebagai teori trans pada umumnya. Teori Eysenck menawarkan variabel kembangkan menjadi definisi operasional sehingga memungkinkan dilakukan penelitian yang aplikatif. Nama Eysenck sudah berkibar di lingkungan psikologi kepribadian karena karya tulisnya mencakup minat yang luas, mulai dari mengukur kepribadian, perilaku seksual, merokok, dan adiksi narkotik, hipnosis, dan kepribadian dan penyakit jantung. Kepribadian dan kanker, terapi tingkah laku, kecerdasan hipnosis, dan bahkan politik. Kemudian yang kedua ada asesmen kepribadian, yaitu yang pertama ada Maudsley Personality Inventory, yaitu MPI. Yang kedua Eysenck Personality Inventory. Kemudian yang ketiga ada Eysenck Personality Questionnaire. Yang keempat ada Eysenck Personality Questionnaire Revision. Adapun kesimpulan dari teori kami, yaitu teori tipologi psikologis yang dikembangkan oleh Hans Eysenck, menekankan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi secara signifikan oleh faktor biologis di samping pengaruh lingkungan. Eysenck berpendapat bahwa sekitar 3/4 dari kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor biologis, termasuk secara otak, hormon, dan neurotisme, sementara sisanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Eysenck mengembangkan teori faktor yang mengidentifikasikan 3 dimensi utama kepribadian: ekstraversi, neurotisme, dan psikotrisme. Dimensi ekstraversi introversi berkaitan dengan tingkat keterangsangan konteks, di mana individu introvert bukan lebih banyak rangsangan, sementara individu introvert cenderung menarik diri dari situasi yang terlalu stimulatif. Neurotisme dan menangkap kecenderungan individu untuk mengalami emosi negatif, dan psikotisme menggambarkan sifat-sifat seperti agresivitas dan kurangnya empati. Mungkin sampai sinilah presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.